Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sahabat Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. Kembali lagi dengan saya, Dr. Robi Franata. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga tentunya dalam keadaan yang bugar, sehingga dapat mengikuti kegiatan Health Talk hari ini dari awal hingga selesai. Baiklah, Health Talk hari ini kita akan membahas mengenai tema yang cukup sangat menarik, yaitu yang berjudul tentang mengenal minimal invasive surgery pada penyakit jantung koroner. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Alfa Ferry, spesialis bedah toraks kardiovaskular yang tentunya sudah ada di sebelah saya. Selamat pagi, Dr. Alfa. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik. Cukup baik ya, Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dokter. Baiklah, untuk teman-teman semua, para peserta, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam sesi materi yang disampaikan oleh Dr. Alfa. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan Dr. Alfa. Ya. Terima kasih Dr. Robi. Hari ini kita akan berbicara sedikit atau berdiskusi sedikit tentang salah satu tipe operasi jantung yang paling baru ya, paling baru teknik operasinya. Sedikit mengenal tentang operasi tersebut. Kita namai operasi tersebut adalah minimal invasif pada penyakit jantung koroner atau coronary artery bypass dengan minimal invasif. Seperti kita tahu, operasi zaman sekarang ini semuanya serba minimal invasif ya, serba operasi-operasi dilakukan lebih dengan bukaan-bukaan yang lebih kecil. Di pembedahan-pembedahan lain sudah bermula cukup lama. Nah, pada operasi jantung di 5 tahun terakhir baru mulai operasi-operasi jantung yang dapat kita lakukan melalui bukaan kecil tersebut. Bentar, slide. Imbas sedikit tentang penyakit jantung koroner. Sahabat-sahabat semua mungkin tahu pasti tentang penyakit jantung koroner yang merupakan pembunuh nomor 1 ya di dunia, baik di Indonesia juga, disebabkan adanya penyempitan pada pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner tersebut seperti kita tahu adalah pembuluh darah kecil yang membawa makanan, suplai makanan dan oksigen untuk kebutuhan otot jantung kita. Seperti kita tahu juga bahwa jantung kita organ yang sangat khusus yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, yang berdiri sendiri, nggak kita perintah. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, tapi dia juga memompa darah ke diri sendiri. Jadi organ yang benar-benar otomatis ya, yang kemudian dapat makanan dan oksigen dari darah yang dia pompa itu melalui suatu pembuluh darah kecil di pangkal daripada aorta yang dinamai dengan pembuluh darah koroner. Nah, beberapa risiko seperti yang kita tahu semua juga, saya hanya ulangi lagi, terjadinya penyempitan pada pembuluh darah koroner itu ada beberapa risiko atau 5 risiko yang penting. Yang pertama adalah seseorang yang mempunyai kencing manis ya, diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu merupakan satu penyakit yang disebabkan karena kurangnya insulin pada tubuh manusia. Itu merupakan penyakit yang berimpact atau mempunyai pengaruh ke seluruh organ kita. Salah satunya adalah jantung. Ya, dia merusak pembuluh darah kita, terutama pembuluh darah kecil. Salah satunya pembuluh darah koroner tersebut. Ya. Dan itu merupakan risiko yang paling utama terjadinya penyempitan pada pembuluh darah koroner. Yang kedua, hipertensi. Ketiga, keturunan, faktor keturunan. Walaupun tidak merupakan kepastian bahwa seorang ibu yang melahirkan anaknya itu mempunyai diabetes, kemudian anaknya harus diabetes, tidak begitu. Tapi seseorang dari keluarga yang mempunyai kencing manis atau diabetes mellitus mempunyai risiko yang lebih tinggi terjadinya
diabetes juga, dan juga penyakit jantung koroner. Yang keempat, kolesterol darah yang tinggi yang tidak dikontrol juga menyebabkan penumpukan kolesterol tersebut pada dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Yang kelima, rokok ya. Rokok juga disalahkan kebanyakan penyakit sekarang ini karena nikotin dalam rokok tersebut itu mengganggu juga pembuluh darah pada tubuh manusia dalam dosis yang tinggi. Apa gejala dari penyakit jantung koroner? Sakit dada sebelah kiri yang biasanya kadang-kadang pergi ke lengan, ke leher, biasanya terjadi saat aktivitas. Dan sakit dada ini beda dengan sakit dada yang lain, dia biasanya datang timbul sebentar ya, 1 menit, nggak sampai 1 menit, begitu kita berhenti dia hilang, dan biasanya kita harus berhenti untuk menghilangkan sakit tersebut. Nah, itu merupakan satu gejala penyakit jantung koroner. Nah, sakit dada tersebut dinamai atau dipanggil dengan angina pectoris ya. Angina itu sakit, pectoris itu dada, sakit dada harusnya. Cuman istilah kerennya itu angina pectoris. Nah, sakit dada ini juga dalam konteks penyakit jantung koroner bisa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu stabil, tidak stabil, atau pada ujungnya itu merupakan suatu serangan jantung. Stabil berarti sakit dada tersebut berulang, tidak terlalu sering ya. Saat aktivitas berat dia timbul kemudian hilang, mungkin minggu depan kah, 2 minggu lagi dia timbul lagi. Kalau tidak stabil itu lebih sering, kadang-kadang tidak pada saat aktivitas, bisa 1, 2, 3 kali sehari, itu lebih berat dibanding yang stabil dan menuju ke arah yang terakhir yaitu serangan jantung. Seperti kita tahu juga serangan jantung tersebut mempunyai risiko kematian hampir mencapai 50% tergantung dari pembuluh mana yang tersumbat ya. Nah, bagaimana penanganan penyakit jantung koroner? Ini juga mungkin sudah dibicarakan sering kali dan banyak di sosial media juga. Ada 2 metode yang paling utama ya untuk penanganan jantung koroner, dan dua-duanya merupakan metode secara mekanis. Kenapa begitu? Karena pembuluh darah yang tersumbat juga merupakan pembuluh darah yang mengeras ya secara mekanis, sehingga tidak mungkin obat-obatan bisa melarutkan dinding yang sudah keras ya. Jadi obat-obatan hanya bersifat sementara untuk melebarkan pembuluh darah tersebut. Nah, sedangkan penanganan penyakit jantung yang khusus, koroner yang khusus, itu ada 2 metode, yaitu yang pertama dengan pemasangan ring atau stent atau cincin, kebanyakan dari masyarakat mengenalnya. Yang kedua adalah CABG atau operasi bedah pintas jantung koroner, yaitu secara operasi. Keduanya mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki aliran jantung aliran darah ke otot jantung, yang mana setelah itu membuat suplai makanan dan oksigen kepada otot jantung kembali hampir normal seperti sedia kala, dan itu akan membuat fungsi jantung kembali seperti sedia kala. Itu tujuannya, sama tujuannya, hanya caranya yang berbeda. Pada pemasangan ring itu biasanya dilakukan melalui kateter, bisa dari tangan, lengan, bisa dari pangkal paha. Kateter masuk ke pembuluh darah dan kemudian ke pangkal pembuluh darah koroner, kemudian masuk kateter lain yang kemudian bisa dilakukan pembukaan tempat yang sempit dan pemasangan ring tersebut ya untuk menyangga. Sedangkan operasi bypass itu harus kita buka aksesnya lebih besar dengan pembukaan tulang dada, kemudian jantung nampak di depan mata kita, pembuluh-pembuluh darah tersebut nampak di depan mata kita, kemudian kita ambil pembuluh darah dari tempat lain yang biasa kita ambil dari kaki atau di bawah dada, yang kemudian kita pasangkan untuk memintas ya, untuk memintas tempat yang sempit atau tempat yang tersumbat tanpa mengganggu sumbatan tersebut ya. Jadi tidak ada sumbatan tidak dibuang, hanya kita membuat jembatan layang istilahnya ya untuk memperbaiki aliran pada otot jantung. Nah, ini banyak orang merasa bahwa operasi itu
hal yang sangat besar sekali, sedangkan pemasangan ring itu hal yang sangat gampang ya. Tapi sahabat-sahabat Bina Walia harus tahu bahwa di kedua metode tersebut harusnya mempunyai risiko yang sama. Karena risiko tersebut adalah yang kita maksud adalah risiko pada saat jantung kita dilakukan bedah atau pemasangan ring. Di situ risiko itu timbul. Sedangkan yang bedah pembukaan tulang dada itu merupakan akses yang tidak mempunyai risiko sebesar yang kita pikirkan ya. Jadi risikonya dua-duanya sama. Berikutnya kok blank ya? Nah kemudian apa perbedaan kedua metode yang saya tadi sudah sebutkan? Pemasangan ring dilakukan di kamar kateterisasi, operasi dilakukan di kamar operasi. Risikonya sama. Orang-orang yang mempunyai fungsi jantung masih baik dengan penyempitan jantung koroner, jadi belum pernah terdapat serangan jantung dengan fungsi jantung yang dikalkulasi lebih dari 50%, itu mempunyai risiko di bawah 1%, baik itu operasi maupun pemasangan ring. Yang dimaksud risiko di bawah 1% adalah dari 100 tindakan yang kita lakukan, itu calculated risk-nya yang mempunyai masalah satu dari mereka. Jadi kira-kira 1% baik itu operasi maupun pemasangan ring. Nah, kapan bypass itu diperlukan? Kenapa harus bypass? Kenapa tidak pasang ring semuanya? Yang pasti itu bypass bisa dilakukan untuk semua jenis penyempitan, sedangkan pasang ring tidak pada semua jenis penyempitan. Kenapa begitu? Karena bypass dilakukan pada saat kita buka ya jantung kita di depan mata, sedangkan pasang ring dia dari dalam ya, sehingga ada tempat-tempat tertentu yang memang susah untuk dimasukkan kateter melalui pembuluh darah. Nah, ada beberapa catatan khusus di mana lokasi dari penyempitan tersebut membuat bypass tersebut merupakan pilihan yang utama. Yaitu yang pertama adalah apabila ada penyempitan di pangkal pembuluh darah koroner yang kiri. Jadi pembuluh darah koroner kita ada dua, yang kanan dan yang kiri. Yang kiri itu lebih besar supply-nya, mempunyai supply mungkin 70% dari jantung kita, 65-70%, yang kanan itu 30-35%. Di pangkal pembuluh darah kiri, apabila terjadi penyumbatan di pangkalnya, itu dari data ya, data di dunia itu operasi bypass itu jauh lebih baik dibandingkan pemasangan ring. Kemudian juga pada penderita yang mempunyai kencing manis, apabila terjadi penyumbatan 2 atau 3 pada pembuluh darah koroner, maka bypass itu lebih baik dibandingkan pemasangan ring. Ini semua dari data ya. Kemudian tentunya kalau gagal pemasangan ring ya terpaksa harus operasi. Atau kemudian pilihan pasien. Nah, pilihan pasien ini menarik sekali di negara kita, di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara, mungkin tidak banyak orang yang langsung memilih ya. Tapi kalau di luar negeri, di tempat di mana hal-hal seperti yang kita lakukan ini, yaitu edukasi pada masyarakat itu lebih banyak dan orang lebih mengerti tentang metode-metode pilihan untuk diri mereka sendiri, sebagian orang akan memilih langsung, katakan dia masih muda, aktivitas masih umur di bawah 60 tahun, kemudian mempunyai penyakit jantung koroner di pangkalnya, mereka akan langsung datang ke seorang ahli jantung dan mengatakan saya mau operasi jantung. Jadi pilihannya pada mereka, dan memang sebaiknya memang pilihan ini dikembalikan pada diri masing-masing. Karena kita dengan di dunia sekarang ini, dengan sosial media, dengan terbukanya internet dan sebagainya, kita seharusnya bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah,
ini kembali lagi tujuan dari bypass sama dengan tujuan dari pasang ring, yaitu untuk menghilangkan sakit dada tadi, kemudian meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan umur. Nah, kualitas hidup dan umur ini kan lucu ya, kok bisa stent pasang ring dengan operasi meningkatkan quality of life dan meningkatkan memanjangkan umur. Ini semua dari calculated risk dari statistik ya. Secara umum saya bisa gambarkan bahwa kalau seorang itu mempunyai penyempitan yang berat sehingga tidak bisa melakukan aktivitas yang biasanya, katakan yang biasanya seorang yang aktif, kemudian saat terjadi penyempitan tidak lagi bisa aktivitas yang biasa, kemudian jalan 50-100 meter rasanya nggak enak di dada, itu akan mengganggu kebiasaan kita ya. Dengan operasi jantung atau dengan pasang ring, maka setelah adanya restorasi dari aliran darah ke otot jantung, maka diharapkan dapat kembali melakukan aktivitas sedia kala. Nah, ini akan meningkatkan kualitas hidup kita. Kembali lagi itu pilihan, kalau seseorang itu mempunyai penyakit jantung koroner dan kemudian terhambat aktivitasnya, tapi setelah itu merasa bahwa saya oke-oke aja dengan tidak aktivitas yang biasanya, diam-diam saja, ya mungkin tidak akan memilih untuk melakukan dua-duanya. Walaupun tentunya risiko untuk serangan jantungnya makin besar ya. Dan itu kembali masuk ke kenyataan yang ketiga, bahwa itu increase life expectancy tadi. Kalau kita risiko serangan jantung itu meningkat, tentunya kemungkinan atau risiko kita kepada umur kita juga akan menurun ya, karena risiko serangan jantungnya makin banyak. Ini pengulangan lagi. Nah, ini sedikit gambaran tentang operasi jantung ya. Operasi jantung yang secara standar konvensional dari tahun 70-an, saat operasi jantung pertama dilakukan di dunia, operasi jantung yang sekarang ini kita lakukan ya, itu operasi jantung harus dilakukan dengan bantuan suatu alat yang dinamai dengan mesin jantung paru atau cardiopulmonary bypass machine atau pompa jantung. Kalau bisa lihat di slide ini, itu mana deh yang ini ya, untuk pointernya yang ini ya. Oh ya. Nah, ini adalah mesin jantung kira-kira secara diagram, di mana di dalamnya ada pompa-pompa berputar dia. Kemudian dari pompa ini dikaitkan selang ya, selang yang akan dihubungkan ke pembuluh-pembuluh darah kita. Jadi ini dia secara diagram, ini selangnya, kemudian pompa ini di sini. Di dalam pompa ini juga ada oksigenator yang merupakan paru-paru buatan ya. Kemudian ini juga selang yang dimasukkan ke pembuluh darah balik kita, yaitu vena ya. Jadi darah yang masuk ke jantung setelah setelah mensuplai seluruh tubuh kita masuk ke jantung, ke atrium kanan namanya, itu akan dipasangkan selang-selang seperti ini yang akan dichannelkan ke mesin ini. Kemudian di situ ditambahkan oksigen, dipompa kembali ke aorta, pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Sehingga bisa dimaklumi bahwa jantung pada saat ini dikosongkan, alirannya masuk ke mesin dan dipompa kembali ke aorta, di mana aorta ini pembuluh darah keluar dari jantung. Nah, pada saat ini jantung bisa kita kasih obat dan kita berhentikan fungsinya untuk sementara waktu. Nah, ini adalah tipe operasi jantung di mana secara konvensional, di mana kita panggil dengan on-pump surgery atau on-pump CABG ya. Jadi jantung tubuh kita dibantu pada saat operasi oleh mesin jantung paru ini. Jadi jantung tidak dikeluarkan dari tubuh, jantung tetap di dalam, tapi darah kita itu mengalir keluar dari tubuh melalui selang-selang tersebut ke mesin jantung yang ada di samping kita dan dikembalikan ke tubuh kita. Nah, ini secara gambarnya agak kuno gambarnya, tapi ini sampai sekarang ya seperti ini ya. Ini mesin jantung paru, operasinya lagi di sana.
Ini selang-selang, ini darah yang keluar tadi, darah dari pasien di dalam masuk ke sini, dipompa kembali ke pasiennya lagi. Ini sedikit gambaran tentang selang-selang tersebut ya. Ini selang yang di atrium ya, di mana darah keluar diambil ke mesin, kemudian masuk dari sini dengan selang baru lagi. Berikutnya, nah ini tipe operasi jantung yang sedikit berbeda dari yang tadi. Itu yang lebih baru, kira-kira 15 tahun yang lalu atau di awal 2000. Ternyata kita bisa melakukan operasi jantung tanpa menggunakan mesin jantung, tanpa mengistirahatkan jantung tersebut. Jadi kita operasi dengan jantung tetap bergerak ya. Nah, di mana pada saat awal operasi jantung dilakukan, orang dokter-dokter pada saat itu atau ilmuwan pada saat itu merasa bahwa tidak mungkin operasi jantung bisa dilakukan dengan kondisi jantung masih berdenyut ya. Ternyata setelah dengan kemajuan teknologi di awal 2000, ternyata kita bisa lakukan operasi jantung tanpa menyetop jantung tersebut, tanpa mengistirahatkan jantung. Dan kita bisa melakukan pemasangan pintasan pembuluh darah pintas tersebut atau jembatan layang lah tadi seperti yang kita sebutkan tadi ke pembuluh-pembuluh darah yang kita inginkan dengan cukup mudah, dengan menggunakan alat-alat bantu tertentu ya. Tujuannya alat-alat ini mengurangkan gerakan pada area tempat pembuluh darah tersebut yang akan dilakukan penyambungan. Dan itu dilakukan dengan alat-alat yang kita panggil dengan stabilizer. Bentuknya seperti oktopus ya, dan alatnya kita panggil memang oktopus stabilizer. Jadi seperti lihat dari ini jantung yang sudah dibuka seperti ini, kepala di sebelah sini, kepala di atas ya. Ini seperti dongkrak, seperti spreader namanya dari tulang dada kita, jantung di bawahnya kelihatan. Kemudian dengan alat yang seperti garpu ini dan ada di ujungnya ada suctionnya ya. Ini bisa kita lekatkan ke area kecil di jantung di mana target itu yang akan kita pasangkan pembuluh darah. Kita jahitkan pembuluh darah baru. Ini contoh-contohnya ya. Jadi ini kita panggil dengan metode ini kita panggil dengan off pump method atau OPCAP dalam istilah operasi jantung koroner. Off pump CABG ya secara umumnya. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir. 10 tahun yang lalu setelah itu berhasil kita lakukan dengan tanpa menggunakan mesin jantung, maka ilmuwan juga merasa bahwa mungkin kita juga bisa lakukan dengan metode yang lebih kecil ya, dengan bukaan yang lebih kecil, karena kebanyakan masyarakat itu lebih takut ke belahan di dada dibandingkan dengan operasi jantungnya. Karena mereka merasa dengan dada dibelah itu berarti kita sudah 50% di ambang kematian. Jadi sangat takut dengan belahan di dada. Sedangkan yang seharusnya tidak seperti itu. Memang tulang dada dibuka, memang ada rasa sakit dan ada proses rehabilitasi dari tulang dada, seperti juga operasi-operasi lainnya. Seperti operasi sesar, katakan orang juga setelah operasi juga butuh sekitar sebulan 2 bulan sampai dia bisa aktivitas seperti semula. Jadi semua operasi pada tubuh manusia itu ada dua metode ya, 2 step, yaitu akses dengan definitif namanya. Karena tubuh manusia itu memang terbungkus oleh kulit dan otot dan tulang ya, sehingga organ-organ tubuh kita terlindung. Sehingga pada saat operasi pada organ dilakukan tentunya harus ada bukaan. Nah, salah satunya jantung itulah pelindungnya adalah tulang-tulang dada, jadi kita harus buka tulang dada itu untuk bisa mencapai ke jantung. Nah, orang sangat takut dengan belahan dada tersebut, maka timbullah metode yang terbaru yang dipanggil dengan minimal invasive coronary artery bypass surgery. Itu kita lakukan persis sama dengan operasi yang seperti yang sebelumnya kita tunjukkan, seperti ini,
dengan alat-alat yang hampir sama tapi berbeda. Tujuannya sama dengan pakai stabilizer seperti ini, begitu juga ya, tapi lebih kecil, lebih mini, dan kita masukkan melalui bukaan di bawah nipple sekitar 8 cm ya. Nah, tanpa memotong tulang dada. Pasti sahabat-sahabat agak bingung nih, kok bisa ya begitu? Memang bisa. Jadi kita selain itu, bagaimana dengan melihatnya? Kita bisa lihat pembuluh darah tersebut melalui bukaan kecil ini dengan cukup jelas ya. Apalagi dengan bantuan beberapa lubang di sini dengan masukkan scope ya, dengan masukkan alat bantu untuk menyinar ke dalam dan melihat pembuluh darah, melihat jantung melalui layar ya. Tidak semua juga operasi jantung bisa kita lakukan dengan metode kesehatan kecil tersebut. Beberapa hal yang pasti pada saat operasi jantung dengan metode ini, satu paru kiri kita harus diistirahatkan untuk sementara waktu, jadi dikolapskan sehingga pada saat kita operasi hanya bernafas dengan paru kanan, dan itu memerlukan fungsi paru yang cukup baik yang kita nilai pada saat sebelum operasi. Itu merupakan salah satu hal yang mutlak ya sebelum kita bisa lakukan operasi dengan bukaan kecil tersebut. Jadi operasi seperti ini kita panggil dengan MICS, Minimal Invasive Coronary Surgery. Metodenya kebanyakannya dengan off pump, tidak menggunakan mesin jantung, walaupun kalau terpaksa kita juga bisa menggunakan mesin jantung, hanya tidak langsung masuk ke jantung tapi melalui pembuluh darah di pangkal paha. Kita bisa lakukan juga dengan support dari mesin jantung. Ini merupakan tindakan yang lebih minimal, yang hampir sama dengan robotik ya. Robotik dengan luka-luka kecil juga, sama juga hampir seperti ini, tapi dengan bukan orang yang ada di sebelah ini, tapi tangan-tangan robot ya. Jadi mirip-mirip robotik harusnya. Apa keunggulan daripada minimal invasive coronary artery surgery? Satu, dia lebih kecil insisinya, tidak ada tulang yang dipotong ya, sehingga recovery dari pasca operasi jauh lebih cepat ya. Sama juga seperti kita bandingkan tadi dengan pasang ring dengan operasi ya. Pasang ring orang lebih senang karena juga dia lebih kecil aksesnya dan lebih cepat recovery-nya kalau semuanya berhasil, walaupun risikonya sama. Sama dengan ini, dia karena tidak ada tulang yang dipotong dan dia lebih kecil, dia recovery-nya lebih cepat. Biasanya kalau habis operasi di hari kelima di rumah sakit biasanya sudah bisa pulang dan bisa aktivitas seperti sedia kala. Sedangkan kalau operasi jantung dengan standar konvensional dengan bulan tengah, dia membutuhkan 7-8 hari di rumah sakit, kemudian butuh rehabilitasi dengan aktivitas ringan dulu sampai kembali sedia kala di 3 bulan. Jadi jauh lebih cepat dengan minimal invasive coronary surgery. Kurang dari perdarahan, kurang karena tidak ada tulang yang dibelah. Kemungkinan infeksi juga lebih kecil. Cepat kembali ke kerja, return to work ya. Untuk siapa yang terbaik pasien-pasien minimal invasif? Ya untuk semua orang mungkin terbaik ya, cuman memang tidak semua orang bisa dilakukan metode ini. Tapi yang jelas untuk kosmetik dia sangat-sangat bagus sekali. Untuk orang-orang yang aktif yang harus kembali bekerja dengan cepat, dia juga sangat bagus. Terutama sekali yang untuk orang-orang yang berumur ya, umur-umur di 70, 80, dia sangat-sangat baik. Orang-orang yang mempunyai komorbid yang lain, itu juga sangat baik ya. Orang-orang dengan autoimmune disease, dengan steroid yang dimakan, dia mempunyai risiko yang lebih apabila tulang-tulang dibelah. Maka dengan operasi ini tanpa ada pemotongan tulang, dia akan lebih baik. Ini mungkin slide terakhir ya, ini kira-kira seperti ini. Dan memang seperti ini caranya ya, jadi ada seperti retraktor juga di sini kecil. Kemudian ini alat bantu yang saya bilang tadi, masuk lewat dalam. Sama ini,
tangan-tangan oktopus tadi, lewat tangan-tangan kecil begitu untuk memegangin ke dalam, dan si jantung bisa kita ayunkan ke kanan ke kiri dalam keadaan berdenyut ke tempat lubang kecil ini, sehingga kita bisa lakukan pemasangan bedah pintas tadi. Mungkin demikian pengenalan sedikit tentang minimal invasif coronary artery surgery yang kita bisa lakukan di Rumah Sakit Bina Waluya ini.